Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lover, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, kita mulai ya. Sebelumnya buat yang udah minta kami buat bahas, Bang, bahas pertandingan Anu. Bang, kenapa nggak bahas pertandingan Anu? Bang, bahas hasil pertandingan tim Anu. Bang, bahas bursa transfer dan lain-lain. Sabar ya. Tangan kami cuma dua, komputer kami cuma satu, dan saya pun kerja sendirian, harus tidur, harus kerja di dunia nyata juga. Jadi kami mohon maaf ya kalau kami belum atau selalu telat bikin berita. Tapi terima kasih kami ucapkan buat semua yang udah kirimkan atensi, saran, dan kritik serta masukan. Mungkin kami nggak bisa sebutin satu-satu dari kalian yang udah ngirimkan dan juga memberikan ide dan saran dan kritik kepada kami. Kami cuma bisa ucapkan terima kasih banyak dan juga doa. Semoga kalian semua selalu sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Oke, yang pertama dari pertandingan Liga 1. Banyak yang minta kami bahas pertandingan Persik Kediri lawan PSS Sleman yang 3 kali penalti ya buat Persik Kediri. Lalu juga pertandingan antara Bayangkara FC lawannya itu adalah Barito Putra yang 1-5 ya. Dan juga kemenangan aneh Arema lawan PSM Makassar yang 2 kali penalti. Nah, kami kan udah sering bilang di akhir-akhir kompetisi seperti sekarang ini pasti akan banyak settingan. Pernah dong kami bilang kayak gitu, dan terbuktikan sekarang. Ya emang sejak putaran atau pekan ke-31 sampai pekan ke-33 ini semua pertandingan itu sudah disetting. Ada yang buat nyingkirin tim yang di papan atas, ada yang buat nyingkirin tim yang di papan bawah, dan ada yang buat nyelamatin tim tertentu di papan bawah. Dan kami pun nggak perlu lagi ya jelasin ini semua, karena kami yakin subscriber channel ini tuh udah pada pinter, bisa bedain yang mana yang settingan, yang mana yang main murni. Tapi kami pastikan 90% pertandingan dari pekan 31 sampai 33 ini semuanya udah ada yang atur ya. Nggak ada yang 100% murni pertandingan sepak bolanya. Sebab ya inilah realitas sepak bola kita. Khusus buat penaltinya Flavio Silva yang akhir-akhir ini selalu dikasih penalti, yaitu silakan saja. Menurut kalian ini murni penalti atau emang ini disengaja buat menjegal top scorer Persib agar nggak jadi top scorer? Itu hak kalian ya. Tapi kalaupun ini disetting agar DDS ini nggak jadi top scorer, ya itu udah biasa, nggak usah kaget juga. Lalu soal 2 penalti Arema ke gawang PSM, apakah itu murni penalti atau settingan? Ya kalian nilai sendiri aja ya, ntar kalau kami yang nilai, disangkanya kami ngejelekin Arema mulu lagi. Kalau soal Arema lawan PSM, menurut kami ya, penaltinya sih murni penalti, yaitu pelanggarannya. Tapi yang kami soroti adalah kok pemain PSM bisa seceroboh itu sih? Ini yang patut dipertanyakan. Wasit emang nggak salah kasih penalti, yang salah itu ini pemain PSM ini pada kenapa ya? Kok bisa seceroboh itu sih? Ini disengaja atau apa nih? Ya itu kan yang harus dicari tahu. Lalu soal kasus atau kelanjutan kasus Bayangkara FC kontra Persik Kediri itu gimana kelanjutannya? Nah, PSSI sih udah bilang itu kalau soal wasit nggak bisa disalahkan ya. Wasit nggak ada kesalahan di laga itu, katanya sih gitu. Nah ini kata Erick Thohir ya. Dugaan ya silakan, tapi kan dugaan itu perlu dibuktikan. Seperti kemarin Persik melaporkan ke Satgas, saya sebagai ketua PSSI juga mengirim surat ke Komdis ya agar ini terpadu gitu, jangan nanti terbelah-belah ya. Dan saya pastikan juga kemarin dengan komite perwasitan saya sudah bicara dengan Mr. Ogawa, dengan Pratap dan seluruh, ada Pak Rudi, Pak Jimmy, Pak Purwanto, dan saya juga bicara sama Pak Zainuddin, Bu Ratu Tisa, Pak Sekjen. Kita akan lakukan pengawasan ya, termasuk perwasitan. So far ya sementara ya kita bukan melindungi wasit, yang salah-salah. Dari sisi perwasitan tidak ada hal-hal yang patut dicurigai. Nah sekarang kita akan tunggu aja kemampuan Satgas Anti Mafia Bola. Apakah mampu menyelidiki para pemain Persik Kediri apa enggak? Kalau Satgas bisa investigasi para pemain Persik Kediri ya pasti akan ada pihak lain yang terlibat. Cuma andaikan pihak lain itu adalah berasal dari tim Bayangkara FC, ya jangan terlalu berharap lah Satgas bisa dan akan berani menginvestigasi tim Bayangkara FC, ya itu aja sih.
Cuma poin yang kita dapatkan di sini adalah dengan semua kejadian-kejadian ini, kalian harusnya sudah paham ya, jika sepak bola Indonesia realitanya seperti ini dari tahun ke tahun. Kami kan pernah bilang sepak bola kita itu 70%-nya itu politik, 20%-nya settingan, dan 10%-nya baru olahraga, dan itu terbukti kan sekarang. Makanya sering kami bilang, kalau ketum PSSI itu bilangnya ingin menjadikan sepak bola Indonesia ini nomor 1 di Asia, yaitu cuma mimpi. Gimana nggak mimpi? Liganya amburadul, mental para pemainnya pun masih mental tarkam, dan mafianya lebih banyak dibanding prestasinya. Dan tentunya mafia itu uniknya dari orang klub dan federasi itu sendiri. Jadi mau sampai kapanpun kualitas liga kita ini sulit akan jadi nomor 1. Ngerti dong? Masa nggak ngerti juga? Lanjut ya, soal debat di Metro TV yang kalian minta kami bahas antara Coach Justin dengan Toel. Nggak usah dibahas ya, nggak usah dikomentarin. Sebab udah jelas di sini tuh yang debat adalah orang pintar melawan orang bego. Dan uniknya orang bego ini adalah salah satu komplotan mafia bola di Indonesia. Toel kan mafia dari dulu, saat dia jadi esko pun udah jadi mafia. Buktinya di zaman dirinya jadi esko udah berapa banyak tuh yang ditangkap. Joko Driono, Lanyala Mataliti, Mbah Putih, dan lain-lain. Ini berarti ya PSSI di zamannya Toel itu full mafia. Jadi wajar kalau Toel pun masih salah satu anggota mafia. Kenapa Toel ini selalu nyinyirin Sintayong? Sebab kalau Toel bisa menyingkirkan Sintayong, otomatis pelatih pun digantikan. Dan disinilah mafia ini girang. Mereka bisa nitipin pemain ke timnas. Di sini duit semua loh. Kalau klub bisa masukin pemain ke timnas itu pasti dapat duit dari mafia. Kok klub dapat duit dari mafia? Ya iyalah, para mafia bisa ngatur para pemain di timnas dan bisa ngatur skor. Mafia akan bilang seperti ini, kamu di laga anu jangan menang ya, lu lawan anu lu bunuh diri ya. Kan mafia bisa ngatur skor ya kan. Nah, Toel ini dapat duit tuh sebab dianggap berjasa menyingkirkan Sintayong. Sebab selama Sintayong menjadi pelatih timnas gak akan ada yang namanya pemain titipan. Paham sekarang? Jadi nggak usah dibahas ya soal si Toel, apalagi soal debat itu. Dia bilang kan ini saatnya Sintayong dikasih percobaan nih, tanpa pemain naturalisasi bisa apa enggak? Buat timnas kok coba-coba. Lu kira ini pertandingan uji coba? Ini harga diri bangsa, hidup mati bangsa, dodol. Ini kesempatan, karena kalau dari segi target kan udah tercapai bang, perempat final. Nggak tulus besok ini itu. Ini kan sebuah upaya yang dilakukan. Kalau seandainya apresiasi upayanya tidak berhasil, seandainya Nathan kita sedang menguji kualitas Sintayong. Kita mau lihat gitu. Kalau disuapin terus sama Erick Thohir, enak betul Sintayong gitu. Gua tahu kalau Sintayong kalah lawan Korsel, lu yang girang kan, lu bisa ngomporin PSSI buat ngedepak Sintayong kan. Tapi lu lupa, Tuhan itu maha adil. Setan mau sekuat apapun, tapi kalau Tuhan udah bilang kun, maka ya fayakun. Sekarang timnas lolos ke semifinal U23. Ini lebih jauh loh dari target PSSI yang cuma 8 besar. Dan pasti ini nyesek banget buat Toel. Nih dengerin kata-kata Hotman Paris yang bilang, kalau Indonesia menang lawan Korsel, gaji Sintayong naik, maka Toel marah. Anda yakin bisa menang? Ya, saya yakin. Gitu. Saya seorang pemain bola, harus selalu pikir positif. Saya pikir 1-0. 1-0? Ya, 1-0. Hehe, 1-0. Kalau 1-0, nanti gajinya Sintayong makin tinggi, Toel marah. Oke, jalannya laga ini sendiri menurut kami luar biasa sih. Yang pertama, kami soroti soal wasit soundship dulu nih ya. Banyak yang khawatir laga ini akan jomplang sebab dipimpin oleh wasit full kontroversi. Apalagi Australia kan disingkirin sama Indonesia. Tapi jangan lupa juga, Erick Thohir itu nggak bodoh. Sebelum laga ini, Eto'o ini udah ngirimkan surat ke AFC dan FIFA. Kalau sampai VAR itu nyurangin Indonesia, ancamannya ya akan dibawa ke
Komite Arbitrase Olahraga Dunia dan AFC serta FIFA bisa aja diperiksa tuh, kan kena semua akhirnya. Yang kedua, Rafael Struijk yang sebelumnya dikritik habis-habisan, dibilang bapuk lah, inilah itulah. Tapi lihatlah, mental pemain yang terbiasa main di Eropa itu benar-benar terasa. Dibully bukannya down, malah gacor. Coba nih ya, kalau yang dibully itu pemain murni lokal, yang ada ngamuk-ngamuk, ogah-ogahan main. Makanya kenapa Sintayong ini lebih suka pemain diaspora dibanding pemain murni lokal. Mental yang utama. Yang ketiga, soal VAR. Di laga lawan negara kotor, kita ini dirugiin sama VAR. Bukan VAR-nya sih, tapi petugas VAR dan wasitnya. Tapi apakah kalian pikir Tuhan itu tidur? Tuhan itu maha adil. Buktinya di laga selanjutnya Indonesia ini nggak terbendung. Bahkan di laga lawan Korea Selatan ini kami mencatat ada beberapa keputusan VAR yang menguntungkan timnas Indonesia. Apa itu yang keputusan VAR yang menguntungkan timnas Indonesia? Yang pertama, gol pertamanya pemain Korea Selatan, tendangan kencang tuh yang mengenai kaki Lee Kang-hee. Itu kan kalau nggak dianulir sama Shaun Evan karena melihat VAR, ini kan bisa bahaya nih, bisa membuat tim kita ini down duluan nih. Yang kedua, kartu merah Lee Yung-jun. Ini kalau wasitnya itu pelangga-pelongo kayak Nasrullah, ini nggak bakalan pelanggarin nih Lee Yung-jun sama Justin Hubner nih. Tapi karena adanya VAR dan wasit Shaun Evan ini mungkin ya udah dikasih pelajaran dulu kali ya. Akhirnya memberikan keputusan yang tepat karena memang itu tepat, itu pelanggaran yang cukup keras. Yang ketiga, penalti Justin Hubner diulang. Ini dramatis ya. Kalau aja nih penalti Justin Hubner ini gak diulang, kayaknya Indonesia akan sulit buat menang. Sebab ya penalti Hubner ini kan gagal nih, tapi wasit kan melihat VAR, akhirnya penalti pun diulang dan akhirnya Justin Hubner bisa mencetak gol. Yang keempat yang kami soroti di laga ini adalah progres yang signifikan dari timnas, terus naik ya. Sebab kita tahu biasanya timnas kita itu kalau lawan tim Asia Timur itu selalu kesulitan. Contoh aja lawan Jepang di Piala Asia Senior kemarin. Tapi kecerdikan Sintayong berperan di sini. Dia ini pelatih yang mau belajar. Oh, kemarin lawan Jepang saya salah nih di sini nih. Lawan Korsel kan saya udah paham nih para pemain Korsel seperti apa. Jadi harus kayak gini. Itu yang jarang dimiliki oleh pelatih timnas lain. Mau bukti? Nih kita kasih contoh pernyataan Simon McManamy usai kalah dari Thailand di AFF. Simon bilang level timnas Thailand lebih tinggi di atas kita. Itu mungkin benar sebab waktu itu permainan timnas kita ini masih kayak permainan tarkam, passing salah, permainan gak jelas dan lain-lain. Tapi itu semua diubah sama Sintayong dengan target Asia bukan ASEAN. Maka Sintayong pun melompati Thailand dan sekarang Thailand sedikit lagi bisa kita lewati. Yang kelima yang kami soroti di sini adalah kesombongan berbuah petaka. Ya, ini kami tujukan buat Lee Kang-hee dan Byeon Joon-soo. Sebab dua pemain ini sebelum laga bilang nih, Indonesia itu bukan apa-apa, kayak anak TK yang baru belajar main bola. Tapi itu kembali kami bilang Tuhan itu nggak suka sama orang sombong. Akhirnya apa? Dua pemain ini justru yang gagal mengeksekusi penalti dan digagalkan oleh Hernando Ari. Yang keenam yang kami soroti di laga ini adalah Toel. Jadi pengen lihat reaksi Toel pas nonton pertandingan ini ya. Nangis-nangis atau guling-guling nggak tuh? Sebab kalau kata Hotman Paris, kalau Indonesia menang melawan Korea ini otomatis gaji Sintayong naik dan Toel pun pasti ngamuk-ngamuk. Ini pasti nih kalau si Toel ini diwawancarai sama media, pasti dia bilangnya kayak gini nih. Secara permainan biasa aja. Bahkan menangnya pun cuma adu penalti dan itu pun Korselnya main dengan 10 pemain. Ayo, tebakan kami pasti Toel alasannya kayak gitu tuh. Orang kalau udah kebanyakan makan kecubung ya kayak gini, otaknya nggak beres. Emang lu pikir kartu merah itu disengaja oleh pemain timnas kita? Kan enggak. Emang lu pikir nepis tendangan penalti itu gampang? Mikir makanya, ego aja lu gede, otak lu kopong. Dengan lolosnya Indonesia ke semifinal, lagi-lagi ya Sintayong itu jadi history maker. Satu-satunya pelatih timnas yang mampu membawa timnas sepak bola Indonesia lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sebab terakhir kali timnas sepak bola Indonesia main di Olimpiade itu di tahun 1956 alias 68 tahun yang lalu. Ada yang sanggup nggak tuh lewatin rekor Sintayong?
33 peringkat timnas di FIFA selama 2,5 tahun. Bawa 3 kelompok timnas ke Piala Asia. Lolos 16 besar Piala Asia Senior. Lolos semifinal Piala Asia U23. Lolos Olimpiade. Apalagi kok yo masih aja gitu loh ada yang hujat Sintayong. Pada nggak ada otak nih jadi manusia ya. Kami ucapkan selamat buat timnas, selamat buat Erick Thohir, selamat buat Sintayong dan seluruh pemain timnas dan juga seluruh supporter tanah air Indonesia. Bravo sepak bola Indonesia.